Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Pak Adrian dan selamat datang juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi mengenai Slurry yang kami ambil jurnalnya yang berjudul Study on Slurry Forming Performance and Slurry Combustion Characteristics of Diesel Modified Coal yang ditulis oleh L.J. Silva, J. Aranda, L.T. Campbell, M.D.F. Santos, C.M. Kunha, A.L. Lopez, dan J.A. George yang diambil dari jurnal Shandong University of Science and Technology pada tahun 2024. Next. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok satu. Ada saya sendiri, Fabian Apisa Prasetyo, NIM I05230038. Saya Mario Alfadri dengan NIM I05230066. Saya Sania Keila Zahra dengan NIM I0523111. Saya Yona Natalia Sinaga dengan NIM I0523127. Yang pertama yaitu dari jurnal ini kita em, di sini melakukan penelitian yang membandingkan dua jenis cold water slurry atau CWS dan LRCWS dari batu bara peringkat rendah biasa dan MLRCWS dari batu bara yang dimodifikasi dengan diesel. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa MLRCWS memiliki konsentrasi pembentukan slurry lebih tinggi, 72% dibandingkan 70%, dan stabilitas yang lebih baik. Dalam uji pembakaran, MLRCWS menunjukkan performa lebih unggul, lebih mudah menyala, dan lebih stabil. Energi aktivasi MLRCWS sedikit lebih tinggi, menandakan kandungan diesel terbungkus dalam partikel batu bara sehingga stabil. Keduanya mengikuti mekanisme reaksi tingkat 3 F3 dan keseluruhan MLRCWS lebih unggul untuk penyimpanan, transportasi, dan pembakaran. Next. Ya, jadi seperti yang kita semua ketahui bahwa Cina ini salah satu negara yang memiliki cadangan batu bara peringkat rendah atau bahasa Inggrisnya LRC yang cukup melimpah, bahkan lebih dari 55% dari total cadangan batu bara ada di Cina. Namun pemanfaatan dari batu bara peringkat rendah atau LRC ini masih belum optimal di negara Cina, yang mana hal ini menyebabkan timbulnya masalah-masalah serius seperti emisi karbon yang tinggi dan biaya lingkungan yang besar. Terlebih lagi, produksi LRC di China itu terus meningkat setiap tahunnya. Nah, sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi agar pemanfaatan LRC dapat lebih efisien dan ramah lingkungan. Next. Jadi salah satu fokus utama dari jurnal ini adalah pengembangan cold water slurry atau CWS dari LRC yang diharapkan dapat menjadi alternatif bahan bakar yang lebih bersih dan efisien. Penelitian ini secara khusus meneliti cara memodifikasi LRC untuk meningkatkan konsentrasi slurry, karena konsentrasi slurry yang rendah akan menyulitkan persiapan CWS dengan konsentrasi yang tinggi. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menghemat sumber daya batubara berkualitas tinggi dan mengurangi biaya produksi perusahaan serta mengurangi polusi udara. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghemat sumber daya batubara yang berkualitas tanpa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu material and methods. Yang pertama ada modifikasi permukaan batu bara. Nah, ini dengan mengambil LRC ke dalam gelas kimia lalu menambahkan 2,0% diesel berbasis batu bara kering dan diaduk selama 60 menit dalam pengaduk listrik dengan kecepatan 320 rpm untuk menyiapkan MLRC. Selanjutnya ada pengujian karakteristik slurry. Yang pertama ada viskositas. Ini diukur menggunakan viskometer untuk menentukan seberapa mudah slurry mengalir. Nah, yang kedua ada stabilitas sedimentasi.
Ini diamati dengan membiarkan selari dalam tabung selama periode waktu tertentu dan mengukur volume endapan yang terbentuk. Next. Lalu ada pengukuran sudut kontak. Nah, sudut kontak dinamis batubara peringkat rendah sebelum dan sesudah modifikasi ini diamati menggunakan pengukur sudut kontak. Nah, serbuk padat dikompresi oleh tablet press di bawah tekanan 10 megapascal selama 5 menit. Selanjutnya yaitu pengukuran termografimetri atau TGA. Nah, TGA ini digunakan untuk mengevaluasi perilaku pembakaran selari dengan memantau perubahan massa saat pemanasan. Nah, dipilih selari dengan kadar 70% untuk eksperimen termografimetri untuk mengeksplorasi kinerja pembakaran CWS. Nah, sampel dibakar menggunakan TGA dan dipanaskan dari 35 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius dengan laju pemanasan 5, 10, dan 15 derajat Celcius per menit. Selanjutnya yaitu ada result and discussion. Yang pertama, kita akan membahas tentang CWS slurry forming ability. Yang pertama, rheological analysis. Jadi, di sini kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh modifikasi batu bara dengan diesel terhadap sifat aliran atau rheologi slari atau bubur batu bara air. Untuk itu dilakukan pengukuran hubungan antara kecepatan shear rate, dan tegangan geser, shear stress, dari slari yang dibuat dengan batu bara sebelum dan sesudah dimodifikasi. Dapat kita lihat pada grafik ini. Hasilnya yaitu saat kecepatan geser 100 per second, tegangan geser dari slari MLRCWS dengan 72% padatan hampir sama dengan slari RCWS biasa dengan 70% padatan. Di sini menunjukkan bahwa modifikasi dengan diesel membantu pembentukan slari. Yang kedua yaitu pada konsentrasi slari yang sama, slari dari batu bara mentah LRCWS memiliki tegangan geser yang lebih tinggi, artinya lebih kental. Di sini ditunjukkan dengan viskositasnya lebih tinggi dibandingkan slari dari batu bara yang sudah modifikasi atau MLRCWS. Yang ketiga, slari yang lebih encer atau lebih rendah viskositasnya lebih mudah dibentuk dan dicampur, sehingga MLRCWS lebih unggul. Next. Yang kedua ada maksimum solid content. Nah, untuk mengevaluasi secara visual kinerja pulping slari air batu bara dengan menentukan kandungan padat maksimum slari atau C1000. Nah, dengan mengukur konsentrasi slari batu bara air yang sesuai dengan viskositas semu yang sama, yaitu 1000 milipascal second. Nah, dapat dilihat dari gambar berikut. Nah, ini pada sumbu X merupakan konsistensi slari, dan sumbu Y merupakan viskositas semu, dan titik-titik merah ini merupakan batas maksimum viskositas semu yang dapat diterima. Nah, untuk gambar A ini menunjukkan slari batu bara tanpa diesel ini memiliki konsistensi 70,04%. Nah, sedangkan pada gambar B ini menunjukkan slari yang telah dimodifikasi diesel memiliki konsistensi 72,02%. Nah, ini menunjukkan bahwa modifikasi diesel dapat secara signifikan meningkatkan konsentrasi slari batu bata air. Next. Yang ketiga ada stability analysis. Nah, stabilitas masing-masing kelompok slari ini dievaluasi menggunakan metode permeabilitas. Nah, stabilitas slari pada 24 jam diselidiki menggunakan metode dropout. Nah, stabilitas ini ditandai dengan tingkat penetrasi. Nah, pada gambar berikut ini dapat dilihat bahwa kondisi konsentrasi slari 70% memiliki perbedaan yang tidak signifikan. Namun, pada kondisi konsentrasi slari 72%, stabilitas slari batu bara ini
modifikasi diesel secara signifikan lebih tinggi daripada slari batu bara mentah. Nah, hal ini karena modifikasi permukaan mendorong absorpsi molekul dispersan pada permukaan partikel batu bara, meningkatkan muatan permukaan partikel batu bara, dan memperkuat tolakan elektrolisis dan menyulitkan partikel batu bara mengumpal. Nah, sehingga menghambat pembentukan sedimentasi partikel besar dan meningkatkan stabilitas slari batu bara. Nah, oleh karena itu, modifikasi diesel pada slari ini dapat meningkatkan stabilitas slari. Next. Nah, selanjutnya ada kontak angle analysis. Nah, dalam penelitian ini, sudut kontak diukur untuk penambahan garam natrium polinaftalena, formaldehida sulfonat atau MF, dan air deionisasi masing-masing ke LRC dan LRC yang dimodifikasi diesel. Nah, dari gambar berikut ini dapat dilihat ketika air ditambahkan ke permukaan serbuk batu bara ini, sudut kontak batu bara yang telah dimodifikasi dengan diesel meningkat 20,7 derajat dibanding dengan batu bara mentah. Nah, lalu untuk penambahan MF ke permukaan batu bara ini, sudut kontak meningkat sebesar 29,8 derajat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hidrofobisitas serbuk batu bara ini telah meningkat secara signifikan setelah modifikasi diesel. Next. Lalu selanjutnya ada thermography analysis, di mana analisis termografimetri ialah teknik analisis termal yang mengukur perubahan massa sampel sebagai fungsi suhu. Sedangkan DTG atau derivatif termografimetri itu analisis yang memplot turunan perubahan massa terhadap suhu. Sehingga nantinya didapat informasi tentang laju perubahan massa. Untuk hasil dari analisis TG ini itu didapat grafik dengan dua kurva yang mana ada dua garis yang berbeda warna. Itu yang berwarna merah adalah kurva dari derivatif termografimetri, dan yang hitam itu adalah garis dari termografimetri. Pada percobaan ini terdapat 6 sampel yang terdiri dari masing-masing 3 sampel LR-CWS dan MLR-CWS, di mana yang divariasikan itu adalah laju pemanasannya yang berbeda, yakni 5 derajat Celcius per menit, 10 derajat Celcius per menit, dan 15 derajat Celcius per menit. Secara umum, hasil yang diperoleh dapat digolongkan menjadi 3 tahap, di mana tahap pertama itu berada di rentang kurang dari 200 derajat Celcius, dan rentang tahap kedua itu ada di rentang 200 hingga 530 derajat Celcius, dan tahap yang ketiga itu berada di rentang lebih dari 600 derajat Celcius. Pada tahap pertama, sampel secara perlahan kehilangan berat. Hal ini terjadi karena penguapan air dan zat-zat yang memiliki titik didih rendah dalam sampel. Sedangkan pada tahap yang kedua, sampel dengan cepat kehilangan berat karena penguapan komponen minyak dengan titik didih yang tinggi, serta terjadi pembakaran komponen organik secara terus-menerus. Dan pada tahap ketiga, sampel secara bertahap menuju ke stabilan. Berdasarkan kurva TG-DTG, parameter karakteristik pembakaran yang diperoleh antara lain itu yang pertama ada Comprehensive Combustion Characteristic Index, atau yang biasa dilambangkan dengan S, di mana S mewakili karakteristik pembakaran komprehensif sampel, di mana semakin tinggi nilai S, maka performa pembakaran komprehensif sampel semakin baik. Dan juga yang kedua ada Flammability Index atau D,
atau indeks mudah terbakar, di mana D mewakili kemampuan reaksi setelah mencapai temperatur penyalaan pada tahap awal reaksi. Dan semakin besar nilai D, maka semakin mudah terbakar. Dan yang ketiga adalah Ignition Stability Characteristic Index atau RW, di mana semakin besar nilai indeks stabilitas pengapian, itu semakin baik juga stabilitas pengapian dari sampel itu sendiri. Dan dari tiga persamaan ini terdapat beberapa variabel seperti TI, TB, dan Tmax, itu di mana TI itu adalah temperatur mulai penurunan massa, dan TB itu temperatur akhir penurunan massa, sedangkan Tmax itu adalah temperatur puncak pada kurva derivatif termografimetri yang menunjukkan temperatur saat laju hilang massa maksimum. Bisa dilihat pada contoh sebelumnya, eh, TI yang merupakan temperatur mulai penurunan massa itu dilihat dari garis yang hitam, berarti di sekitar sini, dan TB temperatur akhir penurunan massa itu juga dilihat dari garis yang hitam dari kurva TG di sekitar sini. Sedangkan Tmax atau temperatur puncak pada eh, kurva DTG itu dilihat dari garis merah ini, di mana kita bisa menarik garis lurus ke bawah dari puncak garis merah ini untuk mengetahui nilai Tmax. Selain itu ada dW per dt maksimum dan dW per dt min. Itu merupakan laju pembakaran maksimum dan juga laju pembakaran rata-rata. Dari keenam sampel yang telah diuji dengan TG dan DTG, hasilnya bisa dirangkum dalam tabel berikut, di mana nilai TI atau temperatur mulai penurunan massa itu berada di rentang 400 derajat Celcius, sementara untuk temperatur akhir penurunan massa itu berada di angka sekitar 600, sedangkan temperatur puncak pada kurva DTG itu berada di rentang eh, sekitar 500. Dan dari situ kita bisa mengetahui nilai S, nilai D, dan indeks stabilitas pengapian atau RW dengan menggunakan persamaan yang ada di slide sebelumnya. Oke, kemudian di sini eh, kita membahas mengenai combustion dynamics analysis, di mana bagian ini membahas mengenai kinetika pembakaran, di mana dalam pembahasan ini itu meneliti tentang laju reaksi kimia yang terjadi selama pembakaran. Di gambar keenam ini atau figur keenam ini terdapat dua grafik yang menunjukkan hubungan antara parameter-parameter dalam analisis TG atau termografimetri menggunakan dua metode yang berbeda. Untuk di gambar sebelah kiri menggunakan metode Flynn-Wall-Ozawa atau FWO, dan untuk gambar yang sebelah kanan ini menggunakan metode Star Inc. Kedua metode ini digunakan untuk menghitung energi aktivasi dari proses pembakaran low rank cold water slurry atau LRCWS. Di sini bisa dilihat pada sumbu X ini merupakan sumbu horizontal yang menunjukkan kebalikan dari suhu atau 1/T dalam satuan Kelvin, di mana ini berhubungan dengan suhu dari reaksi pembakaran. Dan dapat dilihat di sini di sumbu Y-nya untuk gambar yang pertama, gambar yang sebelah kiri, ini merupakan sumbu vertikal pada grafik yang menunjukkan logaritma natural dari laju pemanasan atau disimbolkan dengan ln beta. Dan di gambar kedua atau gambar sebelah kanan, ini merupakan sumbu vertikal pada grafik B atau grafik kedua yang menunjukkan logaritma natural dari laju pemanasan yang dibagi dengan T pangkat 1,92. Di sini untuk kurva-kurva yang berwarna-warni ini menunjukkan nilai konversi yang berbeda. Seperti contohnya misalnya
baik di gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan, eh, garis warna hitam mewakili nilai konversi bernilai 0,1 dan begitu seterusnya hingga nilai 0,9, di mana konversi ini menunjukkan sejauh mana reaksi pembakaran itu telah berlangsung. Warna-warna di sini itu digunakan untuk membedakan konversi di dalam kurva-kurva ini. Dan dari kemiringan kurva-kurva ini dapat dihitung nilai energi aktivasi, di mana energi aktivasi ini merupakan energi minimum yang diperlukan untuk memulai reaksi pembakaran. Next. Oke, jadi setelah kita lihat dari gambar sebelumnya, di mana gambar sebelumnya itu merupakan gambar ke-6. Sekarang kita fokus ke gambar ke-7, di mana gambar ini itu berfokus pada perhitungan energi aktivasi dari MLRCWS atau Modified Low Rank Cold Water Slurry, di mana arti dari M di huruf ini merupakan LRCWS yang telah dimodifikasi dengan solar menggunakan metode FWO dan Star-Ink. FWO di gambar sebelah kiri dan Star-Ink di gambar sebelah kanan. Gambar ini menunjukkan nilai EA atau energi aktivasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan pada gambar sebelumnya, di mana ini mengindikasikan bahwa modifikasi solar itu dapat meningkatkan nilai dari energi aktivasi, di mana peningkatan energi aktivasi dapat disimpulkan bahwa MLRCWS ini membutuhkan lebih banyak energi untuk memulai pembakaran dibanding dengan LRCWS biasa, di mana dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa MLRCWS itu memiliki stabilitas termal yang lebih tinggi. Next. Nah, dari kedua gambar tadi dapat dirangkum pada tabel keempat, di mana tabel keempat ini merangkum nilai-nilai energi aktivasi dan koefisien korelasi atau R2 yang sudah diperoleh dari metode FWO dan Star-Ink di gambar sebelumnya. R2 atau koefisien korelasi ini menunjukkan seberapa baik koefisien model matematika yang cocok dengan data-data di eksperimen. Hasilnya dapat dilihat di tabel menunjukkan bahwa nilai energi aktivasi untuk LRCWS modified itu lebih tinggi daripada LRCWS yang biasa, yang menunjukkan bahwa modifikasi solar itu membuat batu bara sedikit lebih sulit untuk dibakar. Next. Oke, untuk gambar ke-8 ini merupakan gambar yang terdiri dari kedua grafik pertama dan kedua yang menampilkan hubungan antara nilai PU per PU 0,5 dan konversi pada laju pemanasan yang berbeda. Di sumbu X dapat kita lihat ini merupakan sumbu horizontal yang menunjukkan nilai konversi yang mewakili sejauh mana reaksi pembakaran telah berlangsung, di mana nilainya sudah kita ketahui di gambar ke-6 tadi itu berkisar antara 0 hingga 1. Dan untuk sumbu Y di sini menunjukkan rasio yang merupakan parameter terhadap nilai pada konversi 0,5. Dan di sini kurva-kurva di sini mewakili laju pemanasan yang berbeda. Di sini dapat dilihat untuk warna hitam itu 5 derajat per menit, kemudian warna merah itu 10 derajat per menit, dan warna biru 15 derajat per menit. Next. Kemudian di sini untuk gambar ke-9 atau gambar di sebelah kiri itu menampilkan plot dari fungsi, di mana di garis yang merah ini merupakan fungsi ln dA per dt per FA, dan untuk garis hitam merupakan fungsi dari ln GA per T kuadrat. Jadi kedua garis pada grafik ke-9 ini menggunakan fungsi yaitu adalah fungsi akar dan Koch-Redfern, di mana grafik ini menunjukkan bahwa kedua fungsi tersebut itu menghasilkan garis yang serupa yang dapat mendukung
validitas hasil analisis. Dan untuk gambar ke-10 ini sama seperti gambar ke-9, namun perbedaannya hanya ada di bagian gambar ke-10 ini menggunakan MLRCWS atau Modified Low Rank Cold Water Slurry, di mana di sini dapat dilihat bahwa tren dari garisnya mirip-mirip seperti gambar ke-9. Jadi ketiga gambar ini dari gambar ke-8, 9, dan 10 itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa baik LRCWS biasa maupun yang modified itu mengikuti mekanisme reaksi orde ketiga atau F3, di mana ini artinya bahwa modifikasi solar itu tidak mengubah mekanisme dasar pembakaran, tapi dapat mempengaruhi laju reaksi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa baik LRCWS maupun MLRCWS mengikuti mekanisme reaksi orde ketiga, di mana mekanisme ini mengindikasikan bahwa pembakaran LRCWS melibatkan interaksi kompleks antar 3 spesies kimia. Next. Jadi dari penelitian ini didapat 4 kesimpulan. Yang pertama yaitu peningkatan kemampuan membentuk slari. Modifikasi batu bara peringkat rendah atau LRC dengan diesel meningkatkan kemampuan batu bara untuk membentuk slari. Kandungan padat maksimum meningkat dari 70,04% LRCW menjadi 72,02% MLRCWS. Hal ini terjadi karena permukaan batu bara menjadi lebih hidrofobik, mengurangi interaksi dengan air, meningkatkan pelumasan, dan menurunkan viskositas slari, sehingga lebih stabil dan mudah dicampur. Yang kedua, peningkatan sifat hidrofobik batu bara. Uji sudut kontak menunjukkan bahwa setelah dimodifikasi dengan diesel, permukaan batu bara menjadi lebih tahan air, lebih hidrofobik. Sudut meningkat sebesar 20,7 derajat untuk air dan 29,8 derajat untuk medium fuel, membuktikan peningkatan sifat anti air batu bara hasil modifikasi. Selanjutnya, yang ketiga, next. Karakteristik pembakaran slari. Saat laju pemanasan meningkat, suhu awal, suhu pembakaran, dan suhu maksimum pembakaran slari juga meningkat. Namun, performa pembakaran, kemudahan terbakar, dan kestabilan penyalaan menurun. Dibandingkan dengan LRCWS, MLRCWS memiliki suhu awal pembakaran yang lebih rendah pada laju pemanasan yang sama, menandakan kinerja pembakaran yang lebih baik. Yang keempat, analisis kinetika pembakaran dan mekanisme reaksi. Energi aktivasi pembakaran MLRCWS sedikit lebih tinggi dibanding LRCWS berdasarkan metode FWO dan Starring. Ini menunjukkan bahwa bahan bakar diesel melapisi partikel batu bara, membuatnya lebih sulit bereaksi tapi lebih stabil. Analisis menggunakan persamaan Achat dan Koch-Redfern menunjukkan kedua jenis slari mengikuti mekanisme reaksi tingkat 3 atau reaksi F3 konsisten pada kedua jenis slari. Baik, itu dari kelompok 1. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.